Jogja Salsa Community. Bersatu kita dalam gerak dan lari. Seru. Keren asik. Seru. Bingung, gini-gini aja kayak yang scroll sosmed terus. Kalian mau hidup sehat? Yuk join Jogja Salsa Community. Kami adalah Global Basic dan ini anggotanya. Aku Latria Desya Yanwistosta, biasanya dipanggil Trea loh. Dan aku teman Sofia yang pertama. Aku Elizabeth Misha, biasa dipanggil Misha. Aku teman Sofia yang kedua. Aku Theodora Estella, biasa dipanggil Theo. Aku teman Sofia yang ketiga. Ikuti kisah kami ya. Dadah! Halo Kak, boleh memperkenalkan diri, nama, dan pekerjaan? Nama saya Lalita. Saya bisa dibilang freelance, jadi instruktur, dancer. Bagaimana Jogja Salsa komunitas ini terbentuk? Jadi komunitas ini bernama Jogja Salsa Community sudah sekitar berbelas-belas tahun yang lalu. Saya bergabung waktu itu tahun sekitar 2002 kalau nggak salah. Itu sudah berjalan ya. Pendirinya dulu bernama Mas Tono Effendi. Beliau sekarang sudah pindah di Batam. Sekarang yang meneruskan ya kami-kami ini tetap menjaga komunitas supaya tetap aktif, menjaring murid-murid baru dan pecinta social dance gitu. Dulu terbentuknya itu saya masih kurang tahu pasti ya. Yang pasti waktu saya masuk di komunitas salsa ini sudah rame, sudah banyak membernya. Cuman yang member-member dulu sudah tidak ada. Maksudnya sudah sibuk. Ya kan datang, masih sering datang, kadang ada yang sudah pindah keluar kota, sudah sibuk, sudah mempunyai pekerjaan lain dan keluarga. Intinya setiap tahun itu selalu ada regenerasi baru gitu. Jadi teman-teman baru kayak ini, teman-teman komunitas yang sekarang ini juga banyak yang masih baru gitu. Untuk tempat pelaksanaan dari Jogja Salsa komunitas ini selalu dalam studio atau dalam hotel? Dari dulu memang kita ada di hotel dan di cafe. Jadi cafe itu dulu pernah juga seperti di Sagan Music itu yang cafe terbuka gitu, atau dulu pernah juga di Kopitiam, cafe yang santai gitu, yang outdoor gitu. Sebagian juga di hotel. Seperti Sheraton itu sudah lebih dari 14 tahun di sana. Sempat vakum, terus sekarang ada lagi di sana. Itu kita jatuh di hari Kamis, tapi selama Ramadan ini libur, yang aktif hanya hari Minggu di Arkadas. Selasa kita di Art Hotel di MT Jalan Solo. Jadi kita ada 3 tempat. Selasa di Art Hotel, lalu Kamis di Sheraton, Minggu di Grand Amber Point Arkadas. Kita nggak di studio karena komunitas salsa ini suka berkumpul sambil santai, ngopi, sambil nyemil, ngobrol. Jadi tempat berkumpul dan tempat bersosialisasinya itu memang di tempat ya kayak cafe, lounge kayak gini. Jadi kalau studio itu kan kayak terlalu serius tuh ya. Iya. Kecuali seperti kita pernah mau perform nih, mau pentas atau kita ada kompetisi, pokoknya kompetisi atau perform, nah itu baru kita latihannya di studio karena benar-benar fokus kan, harus latihan secara fokus baru kita di studio. Tapi kalau untuk seperti komunitas santai, social dance, nah itu kita di tempat seperti itu. Nah, dalam Jogja Salsa komunitas, apakah di dalamnya ada struktur kepemimpinan? Jadi kita ya hanya komunitas santai, kita sama rata teman, ya paling ya pengajar yang biasa pengajar dan
member. Itu aja sih. Atau yang dituakan, mungkin lebih ke karena senior ya, misalkan kayak pendirinya Mas Tono, atau ada yang sudah salsa lawasan ya udah istilahnya dituakan lah di sini ya, kita lebih menghormati. Ini cuman itu aja sih, nggak ada yang bagian ini bagian kecuali kayak kemarin ada acara salsa arisan setiap tahun sekali. Nah itu baru kami membentuk kepanitiaan karena kan bikin event tuh, bikin acara ini. Nah kita baru membuat kepanitiaan. Tapi kalau untuk kayak komunitas ini sih kita ya sekedarnya aja berkumpul bersama membangun. Boleh dong kakak memperkenalkan nama dan pekerjaannya? Nama saya Siana Karolin. Pekerjaan saya adalah baker. Pekerjaannya adalah baker. Saya pembuat roti dari kebun roti. Sejak kapan kakak bergabung dalam Jogja Salsa komunitas ini? Saya bergabung mungkin sejak tahun 2011. Waktu itu kebetulan tuh aku diajakin teman main ke acara social dance yang waktu itu di Hotel Sheraton kalau nggak salah. Nah terus lihat-lihat kok ternyata kayaknya asik juga ya dansa itu, kan sebelumnya aku belum pernah menekuni dunia dansa. Jadi penasaran terus pengen coba. Akhirnya dari diajak teman mencoba kok asik ya. Terus orangnya juga ramah-ramah, membernya juga lumayan banyak. Akhirnya mencoba bergabung sampai sekarang deh gitu. Ada nggak sih kak kesulitan yang dihadapi saat ikut dan bergabung dalam Jogja Salsa komunitas? Kalau kesulitannya sih paling karena bertabrakan sama kesibukan sehari-hari, karena kan sehari-hari aku tuh baking kan. Mungkin kalau pas rame atau pas banyak event gitu mungkin aku agak mengurangi acara sosial dan latihan dansanya gitu. Kalau boleh tahu kak, hal yang menarik saat kakak bergabung dalam komunitas salsa ini? Kalau hal yang menarik itu menurutku olahraga dansa itu apa ya, universal sama kayak musik. Jadi dia tuh bahasa yang semua orang tuh bisa paham. Selain itu kita juga bisa menjalin pertemanan dari nggak cuma dalam kota tapi juga dari luar kota, dari luar negeri, karena kan dansa itu apa ya, dia tuh internasional. Jadi ketika kita main ke luar kota atau ke luar negeri, kita tinggal mencari tahu misalnya komunitas lainnya, komunitas dansa di mana sih gitu. Terus orang-orang di sana langsung dengan hangat menyambut kita gitu, karena kita dari kayak apa ya, gitu yang sama gitu. Jadi menurutku menariknya di situ sih. Jadi kayak tari itu kayak menyatukan orang gitu dengan minat yang sama. Jadi interaksi dan komunikasi yang kakak rasakan selama ikut dalam Jogja Salsa Community ini gimana ya kak? Kalau interaksi atau komunikasinya sih hampir sama kayak kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya kalau kita ikut fotografi atau kita ikut klub mobil atau motor atau mungkin hobi sepeda, kayak gitu hampir sama sih. Karena orang-orang yang punya minat sama itu berkumpul, terus kita mengadakan kegiatan bersama, kita ketemu, mungkin ngobrol, menjalin pertemanan, terus kalau menurutku ya kurang lebih sama seperti kegiatan lain. Kalau pelatih kan secara profesional, dia bukan diktator. Jadi ya sama sebenarnya kayak kita tuh punya teman kebetulan dia tuh profesinya instruktur. Jadi ya menurutku juga komunikasi tetap berjalan dengan baik. Dan instruktur kan ada beberapa. Ketika kita ikut kelas, kita ikut kelas salsa, kita ikut yang mana, pengen yang lain sekarang kita mau ikut yang mana itu bebas memilih. Jadi tidak dipaksa. Tidak ikut apa-apa, ikut sosial dance aja itu juga boleh. Selama kemarin kami mengamati Jogja Salsa komunitas ini, kami melihat bahwa tidak adanya aturan yang mengikat mengenai pakaian yang ditentukan oleh komunitas ini. Namun, pelatih menyarankan untuk menggunakan pakaian dan sepatu seperti high heel serta cats yang nyaman untuk digunakan baik selama private class maupun social dance. Kelompok juga merasakan langsung bahwa orang-orang yang tergabung dalam Jogja Salsa komunitas ini auranya happy, senang, dan enjoy saat menjalani gerakan-gerakan yang diajarkan.
dalam private class, murid akan dibimbing step by stepnya dengan musik yang diberikan dari pelan hingga cepat, sampai semua sudah mampu mengikuti gerakannya dengan baik dan benar. Jika untuk social dance, nantinya akan ada anggota komunitas salsa yang lama akan membantu membimbing gerakan dan langkah kaki. Jika ada orang yang baru bergabung, hingga orang tersebut dapat mengikuti gerakannya dengan baik.